Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, teman-teman sekalian, Ibu kita, Ibu Puji Astuti SSI SPD, dan rekan-rekan panitia serta rekan-rekan dari tim lain, istimewa buat Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung bersama Room Taylor Central Community pada malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan pada malam hari ini Taylor CSOC akan difasilitasi oleh Ibu Puji Astuti SSI SPD, yang mana beliau berkantor di Pusat Layanan Autis Kota Bontang. Kemudian selain itu beliau juga sebagai asesor PAUD Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Kalimantan Timur. Yang pada malam hari ini juga akan ditemani oleh saya sendiri, Walia dari LPMP Sulawesi Tengah, yang bertindak sebagai moderator sekaligus host pada malam hari ini, akan menemani Bapak Ibu bersama Ibu Puji Astuti selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dengan materi pada malam hari ini adalah pembelajaran melalui radio edukasi. Bapak Ibu sekalian, guru hebat di Room Taylor, pada malam hari ini, di room ini ada panelis dan atendis, di mana jika Bapak Ibu sekalian nantinya akan bertanya kepada Ibu Puji Astuti, silakan raise hand. Kemudian host nanti akan menyalakan mic-nya, sekaligus nanti menutupnya pada saat selesai sesi pertanyaan. Jika tidak sempat raise hand, Bapak Ibu sekalian bisa menuliskannya di kolom chat. Nanti host akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, insya Allah 2 jam ke depan Ibu Puji Astuti akan bersama dengan kita dengan materinya inovasi pembelajaran melalui radio edukasi. Sebentar nanti mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dan menambah wawasan Bapak Ibu sekalian melalui pembelajaran melalui radio edukasi. Untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini, saya persilakan kepada Ibu Puji Astuti SSI SPD untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Puji. Baik, terima kasih Bunda Sukma, terima kasih Pak Adrian, Pak Abdurrahman, dan semua Bapak Ibu guru dari Taylor CSOC. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk sharing. Ya, jadi perkenalkan, saya Puji Astuti dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Bunda Sukma profil saya. Jadi saya sehari-hari bekerja di Pusat Layanan Autis Kota Bontang. Dan aktivitas saya yang lebih banyak adalah sebagai Ketua Himpauji Kota Bontang. Jadi mengurusi teman-teman guru-guru PAUD di Kota Bontang. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi, langsung saja saya share screen, tentang pemanfaatan radio edukasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pusdatin. Jadi ini ada yang namanya namanya radio edukasi. Nah, pada saat ini di mana pandemi harus belajar dari rumah, kemudian anak-anak harus belajar mandiri dengan orang tua, itu guru-guru, Bapak Ibu guru itu harus kreatif, membuat pembelajaran yang beraneka ragam, tidak membosankan, sehingga menarik bagi anak. Nah, ini salah satu alternatifnya adalah dengan menambahkan media, yaitu dari radio edukasi. Ini semua gratis, sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Radio edukasi ini merupakan produk unggulan dari dari BPMRPK, ya, Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berbentuk radio streaming yang menyajikan berbagai siaran pendidikan dan siaran edutainment lainnya. Di dalamnya nanti ada pendidikan formal, itu ada beberapa macam program juga di situ, misalnya bimbingan belajar, ada belajar yuk, ada smart English Today. Kemudian ada juga program pendidikan dan pengetahuan umum, itu di dalamnya ada hikmah di balik kisah, ada apresiasi sastra. Kemudian ada juga program informasi dan berita pendidikan. Di situ ada radio edukasi medika, ada RE parenting, ada edukasi publik, dan ada berita pendidikan. Ada juga hiburan. Nah, ini ada bermacam-macam hiburan. Nah, radio edukasi itu dapat diakses melalui 2 layanan. Jadi kalau yang menggunakan laptop itu bisa dipakai browser, itu diketik radioedukasi.kemdikbud.go.id. Kalau menggunakan HP, nah itu HP bisa juga diketik dari browser, bisa juga menggunakan dari Google Play atau Play Store. Nah, ini yang menggunakan laptop ya, dibuka aplikasi browsernya, misalnya pakai Zoom, Mozilla, dan lain-lain, itu boleh diketik radioedukasi.kemdikbud.go.id, di enter, nanti akan terlihat penampakan awalnya seperti ini. Jadi halaman pertama itu kalau hanya ingin melihat-lihat saja boleh dilanjutkan ke halaman-halaman berikutnya, boleh diputar, boleh dinyala kolom daftar ini. Nah, kolom daftar itu hanya satu akun atau satu email, hanya sekali saja daftarnya. Jadi kalau sudah pernah daftar, selanjutnya nanti masuknya dari login. Itu kalau ingin mendownload ya. Jadi kita lihat dulu fitur-fiturnya di dalamnya. Itu ada produk audio itu dari PAUD, SD, SMP, guru, tunanetra, kemudian ada yang pengetahuan umum, ada SMA, dan lain-lain. Ini nanti bisa ditelusuri satu persatu. Nah, untuk produk audio yang saya contohkan di sini, misalnya diklik PAUD, nanti di dalam PAUD itu nanti akan banyak isinya lagi. Nah, kalau ingin mengunduh produknya ini, maka harus menjadi member. Tadi sudah saya sampaikan ya, harus mendaftar dulu. Satu akun itu hanya sekali saja mendaftar, menjadi member dengan cara klik daftar yang tadi di kanan atas tadi. Nanti kalau sudah diklik daftar, itu nanti akan ada form untuk diisi. Bapak Ibu bisa diisi lengkap nanti di sini. Nanti bisa kita praktekkan juga. Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa mendaftar. Semuanya gratis agar menjadi member, agar bisa mendownload produk-produknya. Nah, ini diisi misalnya username, password, dan lain-lain semuanya. Kemudian dimasukkan Gmail, ada pertanyaan Gmail, itu Gmail yang aktif. Kemudian ada isian-isian lain, di sini ada negara, Indonesia, dan lain-lain. Nah, ini selesai, terakhir klik saya bukan robot, itu juga, dan di klik register. Nah, kalau sudah diklik register ini, yang merah ini, nanti tunggu ada email masuk ke dalam Gmail yang tadi Bapak Ibu tuliskan di sini. Alamat Gmailnya yang dituliskan nanti akan menerima email dari Radio Edukasi. Ada link untuk aktivasi, nanti diterima di dalam emailnya. Nah, link aktivasi itu minta diklik dulu linknya di dalam email tadi. Kalau sudah diklik nanti ada email masuk lagi dari Radio Edukasi yang berisi username dan password. Jadi nanti akan ada konfirmasi dari Radio Edukasi bahwa aktivasi sudah berhasil dengan username ini dan passwordnya ini, gitu. Ada nanti email masuk. Itu nanti yang ditulis dimasukkan setiap kali login ketika ingin mendownload. Nah, setelah klik daftar ini sudah ya, maka cara mendownloadnya nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar tadi klik di registrasi sini, tidak perlu didaftar lagi.
Yang diklik adalah yang registrasi, kemudian nanti ditanya username dan password, dimasukkan yang tadi ya. Jangan lupa, kalau lupa dibuka lagi email yang masuk tadi, bisa di copy paste dari email. Kemudian dipilih jenjang yang sesuai, misalnya guru PAUD ya, melihat PAUD, misalnya punya anak di SD di rumah ingin belajar, dicarikan dari sini juga diklik sesuai jenjangnya. Kemudian mata pelajarannya apa yang diinginkan, dipilih, nah dibuka di dalam-dalamnya. Kalau yang produk PAUD itu ada bahan penyertanya, ada beberapa produk yang diikuti dengan bahan penyerta. Ini tidak semua ada bahan penyertanya ya, kadang hanya berupa audio saja. Nah, ada yang produk PAUD yang berupa Gelaria, gerak lagu anak kuliah, itu ada bahan penyertanya. Di situ bimbingan bagaimana cara memanfaatkan media tersebut. Karena memang di situ Gelaria itu adalah gerak lagu anak ceria. Jadi selain mendengarkan lagu, anak-anak nanti diajak bergerak. Sehingga di situ ada bimbingan gerakannya seperti apa. Pada kalimat ini nanti gerakan yang disampaikan kepada anak-anak apa gitu ya. Itu kalau akan mengikuti di sini. Nah, ini tadi kalau menggunakan laptop yang tadi ya. Kalau menggunakan HP, ini akan nampak juga fiturnya di browser, itu bisa diklik langsung ya, radio edukasi. Ini kalau yang berwarna merah, ini nanti tiba-tiba ada musik terdengar atau ada siaran berita, berarti sedang memutar ini siaran langsung dari radio edukasi. Nanti kalau ada suara-suara, diklik saja di sini, dimatikan nanti supaya tidak berwarna merah lagi. Nanti ada warna hijau di sini nanti, itu berarti mematikan. Kalau ingin mendengarkan siarannya lagi, ingin mendengarkan musik, itu diklik yang merah lagi, nyala gitu ya. Coba-coba nanti bisa. Kemudian bisa juga dari Google Play. Nanti ini kita lihat kalau yang, nah ini fiturnya ada streaming radio yang tadi, yang kalau warna merah berarti ini ada musik-musiknya. Kalau dimatikan berarti mati siaran langsung dari sana. Kemudian ada menu podcast, ini tadi yang ada produk-produk dari berbagai macam jenjang tadi. Untuk pembelajaran tadi di dalam menu podcast. Simbolnya seperti ini, ada mix dan gelombang-gelombang ini. Nah, kalau menggunakan Play Store, itu tadi dibuka di Play Store ya, kemudian aplikasi radio edukasi dengan mengetikkan kata kunci radio edukasi. Kalau sudah ketemu nanti diklik unduh atau install. Nah, nanti akan terbuka layar seperti ini. Ada beberapa menu di dalamnya. Sebenarnya sama dengan laptop tadi, tapi karena HP layarnya hanya sempit, maka akan terpisah-pisah menjadi beberapa menu. Jadi ada menu jadwal, ada menu reproduksi, ada menu podcast yang tadi ya, podcast. Ini ada produk-produk dari berbagai jenjang, dan ada menu YouTube. Jadi di dalam radio edukasi juga sudah memproduksi YouTube radio edukasi. Tidak hanya berupa audio saja yang di bagian YouTube ini. Nah, kita kembali kepada podcast. Kalau dipilih podcast, di bagian bawah sini ada pilihan-pilihan, itu yang di podcast, maka akan muncul tampilan ini, pilihan-pilihan yang sesuai jenjang. Misalnya di klik salah satu jenjang PAUD, nanti jenjang PAUD sendiri di dalamnya ada berbagai macam produk. Itu ada Gelaria, ada Ceria, ada Aksi, ada Matahari, ada Permata, ada Mapaud, dan lain-lain. Ini sajian bentuk pembelajarannya berbeda-beda. Kalau kita coba diklik Gelaria, nanti akan muncul di dalam Gelaria itu ada banyak lagi judul-judul lagunya, banyak judul gerak dan lagunya ya. Misalnya ini ada maju mundur cincin, ada ke pantai, ada angsa, dan lain-lain. Nanti ada beberapa halaman di sini. Misalnya halaman 1 isi lagunya apa. Kalau tidak sesuai tema, cari lagi di halaman kedua, cari lagi halaman ketiga. Nah, ada berapa yang disediakan di situ bisa dilihat masing-masing. Kemudian kalau kita coba klik salah satu lagu, ini nanti di dalamnya ada lagu, ada musiknya saja, dan
kalau sudah ingin mendownload, nanti ada juga bahan penyertanya di dalam sebuah lagu tadi. Ini misalnya kalau kita membuka Gelaria, gerak lagu Anak Ceria, itu nanti akan ada musik awalannya yang selalu mengiringi Gelaria. Ini musiknya seperti ini. Gelaria, gerak lagu Anak Ceria. Kawan semua, mari bergembira, dengarkan lagu kita berkumpul bersama. Ayo mengikuti gerakan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Gerakan lagu katakan ceria, membuat hatimu dan selalu gembira. Ayo mengikuti gerakan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Gelaria sungguh asik sekali. Ya, itu tadi selalu diawali lagu itu kalau yang kita pada saat membuka lagu Gelaria. Nanti setelah ada lagu pembukaan itu, nanti baru masuk lagu yang sesuai judulnya tadi. Nah, ini disertai petunjuk-petunjuknya. Gerakan lagu Anak Ceria, ini tujuannya apa, kemudian ada pemanfaatannya pada saat apa, kemudian spesifikasinya. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi produk-produk yang audio tadi ya, salah satu contohnya Gelaria sudah kita lihat. Ada juga Gelaria, aksi dan lain-lain. Kalau diklik Gelaria tadi, di dalamnya yang saya sampaikan tadi, ini ada beberapa halaman. Misalnya grade 1 ini isinya lagu apa saja. Yang kedua lagu apa saja. Yang ketiga lagu apa saja gitu ya. Nanti tinggal dicari sesuai dengan tema yang diinginkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tadi kalau diklik salah satu lagu, misalnya judulnya Anggukan Kepala, nanti di dalamnya itu ada lagu yang bisa diputar, kemudian ada juga musiknya saja, kemudian kalau masuknya dari dari pendaftar itu nanti ada bahan penyertanya. Nah, ini bisa di-download semua nanti kalau sudah daftar, kemudian menjadi member, kemudian masuk dari login. Gelaria. Nah, ini bahan penyertanya. Ada berupa PDF ya. Kalau lagunya tadi berupa MP3, kalau bahan penyertanya ini berupa PDF. Ada tulisan-tulisannya, ada pendahuluan, kemudian ada ada nabaloknya, ada kalimatnya, kemudian ada petunjuknya. Misalnya yang ini judul lagunya apa, kemudian di pas kalimat anggukkan kepala, tangan di pinggang gitu. Anggukkan kepala, tangan di pinggang gitu. Gerakannya apa? Gerakannya ngapain? Misalnya menganggukkan kepala dan kedua tangan memegang pinggang. Nah, di sini ada petunjuknya. Tapi tidak harus, Bapak Ibu tidak harus mengikuti ini. Misalnya punya kreatif sendiri juga boleh. Ini disiapkan seandainya Bapak Ibu guru sedang tidak ingin membuat kreasi. Nah, untuk memanfaatkannya itu Bapak Ibu guru harus membaca petunjuk pemanfaatannya dulu. Kemudian disiapkan alat pemutarnya. Jadi kalau zaman dulu itu masih ada alatnya itu putar radio yang kotak besar itu ya. Sekarang mungkin sudah masuk ke barang langkai. Kalau punya itu berarti barang aktif. Tapi mungkin masih ada yang mengkoleksi gitu. Nah, sebagian besar sekarang sudah menggunakan HP atau laptop gitu ya. Kalau sudah satu alat HP itu sudah untuk semua. Diputar pakai HP bisa dibawa kemana saja. Kemudian programnya didengarkan dulu, didengarkan, dihayati, kemudian dipahami, dan
lagunya itu dihafalkan. Jadi bunda-bunda bapak ibu guru kalau ingin mengajar kepada anak-anak itu harus menghayati lagunya dulu, kemudian berlatih memperagakan gerakannya, baru nanti di depan anak-anak gurunya memang sudah percaya diri, sudah bisa menguasai materi lagu tersebut sehingga akan terlihat menarik bagi anak-anak. Kemudian dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ini contoh, tapi contohnya ini di PAUD. Nanti kalau mungkin ada kesempatan, ada waktu, nanti kita buka terakhir. Nah, produk yang lain selain Gelaria, tadi kan gerak lagu anak kuliah. Nah, ada produk yang namanya Ceria untuk di PAUD ini ya. Di PAUD ada Ceria, itu cerita, ekspresi, dan imajinasi anak. Jadi ini isinya cerita-cerita anak. Kemudian ini ada diikuti dengan ilustrasi musik dan efek-efek bunyi lain, sehingga ini bisa menumbuh kembangkan imajinasi dan ekspresi anak secara langsung. Ketika anak-anak mendengarkan cerita, kemudian ada musiknya, ada ilustrasinya, itu bisa berimajinasi yang jauh di luar batas yang sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kalau melihat videonya itu kan sudah terbatas sesuai dengan apa yang dilihat saja. Tapi kalau dia hanya mendengarkan cerita dan ilustrasi musik yang mungkin menyenangkan atau mengerikan dan lain-lain, itu imajinasinya akan jauh di luar jangkauan dari yang kalau divideokan. Kemudian juga itu merangsang otak anak untuk selain berimajinasi, nanti ekspresinya terlihat, kemudian juga konsentrasi. Dia akan memfokuskan pendengarannya untuk mendengarkan media yang berupa audio tadi. Ibaratnya kalau zaman dulu pendekar itu kan berlatih dengan menutup mata itu untuk menajamkan indera pendengaran. Kalau yang media audio ini juga mungkin bisa juga merangsang indera-indera pendengaran itu supaya menjadi lebih tajam. Ini yang ceria, cerita, ekspresi, dan imajinasi anak. Ada juga yang matahari, nama produknya itu media audio tontonan anak sehari-hari, itu berisi pengetahuan tentang perilaku yang baik dan benar dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, etika, tata krama dalam kehidupan sehari-hari yang dikemas dalam bentuk cerita pendek dan nyanyian. Jadi semuanya dengan cara yang menarik bagi anak dan menyenangkan, tapi di dalamnya ada nasihat-nasihat. Nanti ada pendidikan karakter, etika, tata krama. Kalau dalam rumah seperti apa, etika bertamu seperti apa, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu ada tuntunannya di sini di dalam produk Matahari. Anak-anak bisa mendengarkan nanti dengan mendengarkan produk dari Matahari melalui cerita dan nyanyian tadi, nanti akan menumbuhkan seperti semangat, seperti membuka hati, terinspirasi. Nah, bisa terinspirasi sehingga ingin mengikuti etika tata krama seperti yang ada di dalam produk-produk Matahari ini. Kemudian ada produk ABC. Jadi kalau di PAUD itu untuk pengenalan keaksaraan awal itu boleh dikenalkan, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, di sini nanti ada melalui cerita, melalui nyanyian gitu ya. Jadi ABC itu aku baca dan cerita, itu dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak dikenalkan keaksaraan awal, baca tulis, ya, huruf-huruf dan lain-lain. Jadi tidak menakutkan untuk belajar membaca. Kemudian ada produk MAPAUD, itu media audio pendidikan anak usia dini. Ini ada MAPAUD nyanyian, ada MAPAUD cerita dan lain-lain. Itu agak banyak di produk MAPAUD ini ya, karena memang media audio pendidikan anak usia dini itu bermacam-macam hasilnya. Kalau tadi yang di PAUD itu agak banyak. Kalau yang di program jenjang SD dan SMP itu ada istilah-istilah namanya MAPP, itu media audio untuk penunjang pembelajaran.
Kemudian Mapakem, itu media audio pendidikan kreatif, efektif, menyenangkan. Dan ada MAPK, itu media audio pendidikan kreatif. Ini selain yang produk-produk di podcast tadi, ada video dan media sosialnya. Jadi media sosialnya dapat dicari dengan klik media sosial ya. Kemudian kalau yang video itu di video YouTube Radio Edukasi, di channel YouTube Radio Edukasi itu ada video-videonya. Kemudian produk yang terbaru adalah katalog. Jadi ini untuk mempermudah bagi pencari atau pengguna dari katalog ini menampilkan judul-judul media yang ada beserta informasi terkait isi media. Ini katalognya, nanti isinya apa saja bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan ya cara mengakses radio edukasi. Bentar, saya stop dulu share screen-nya yang ini ya. Saya kembali ke layar saja. Halo tes. Baik, sekarang saya akan mendemokan. Apakah layar saya sudah terlihat, Bunda? Ya, Bu. Ya, baik. Ini ya, kita klik di sini di browser, itu Radio Edukasi ya. Kita coba. Nah, Radio Edukasi .kemdikbud.id ini ada di sini. Sebenarnya karena ada bekasnya di bawah ini sudah ada langsung. Tapi saya coba yang melalui di atas saja. Mungkin laptopnya belum pernah membuka Radio Edukasi, jadi ini seolah-olah dari awal. Ini pilih Radio Edukasi. Nah, ini yang penampakan pertama tadi ya, seperti ini. Kalau kita ingin langsung memutar saja, itu tidak perlu mengklik login ataupun daftar. Jadi langsung dibuka saja, diputar. Tapi kalau memutar langsung itu harus di dalam jaringan. Jadi kalau tidak di-download, memutar langsung audio dari Radio Edukasi itu harus ada WiFi atau pakai data. Ini karena di dalam jaringan, kita buka contoh yang di PAUD ya. Nah, di dalam PAUD itu, tadi saya sampaikan ada produk yang namanya Kilaria, ada Ceria, ada Aksi, ada Matahari, Permata, Mapaud, ABC. Nah, kita coba lihat Kilaria dulu. Nah, di dalam Kilaria ini ada banyak judul-judul lagunya. Ini tadi yang saya bilang di review pertama, ini judul lagunya ada Maju Berjinjit, ada lain-lain ini. Ini kok tidak sesuai dengan tema, belum ada. Kita pilih lagi yang halaman kedua. Nah, yang halaman kedua judul lagunya apa saja? Ada tepuk jari, ada tangan kanan, tangan kiri. Ini tidak ada yang cocok lagi. Kita lanjutkan ke halaman ketiga. Nah, ada lagi judul lagu melompat, berlari, dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita coba klik salah satu judul, misalnya ini kita pilih, ada lagu anggukan kepala. Nah, ini kita lihat, ini anggukan kepala. Nah, di dalam anggukan kepala, ini ada musiknya, kita putar ya. Ini bisa langsung diputar di sini. Ceria, gerak dan lagu anak ceria. Kawan semua, mari bergembira, dengarkan lagu kita berkumpul bersama. Ayo mengikuti gerak dan lagu ini agar kita
Gerakan lagu ada yang ceria, membuat hatimu dan selalu gembira. Ayo mengikuti gerakan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Pelarian sungguh asik sekali. Apa kabar anak-anak? Diharapkan kalian sehat dan ceria. Kita berjumpa dalam program Gerak dan Lagu Anak Ceria. Kali ini kita akan melakukan gerak dan lagu yang berjudul Anggukkan Kepala. Apakah kalian sudah siap? Nah, sekarang dengarkan lagu yang berjudul Anggukkan Kepala dengan baik. Kemudian ikutilah gerakannya. Ayo kita dengarkan dan ikuti bersama-sama. Anggukkan kepala, tangan di pinggang, berjalan di tempat sambil tersenyum. Tengok kanan kiri, tangan melenggang, melangkah ke depan, lalu ke belakang. Tentangkan tangan, geleng kepala, angkatlah ke atas, lalu turunkan. Mari tepuk tangan, kumpulkan badan, lalu bersiaplah sikap sempurna. Anggukkan kepala, tangan di pinggang, berjalan di tempat sambil tersenyum. Tengok kanan kiri, tangan melenggang, melangkah ke depan, lalu ke belakang. Tentangkan tangan, geleng kepala, angkatlah ke atas, lalu turunkan. Mari tepuk tangan, kumpulkan badan, lalu bersiaplah semua. Mari. Ya, itu tadi contoh sebuah lagu yang gerak lagu yang berjudul Anggukkan Kepala. Jadi di awal dan di akhir selalu ada lagu pembuka dan Ayo kawan semua berkumpul bersama, dengarkan cerita gembira. Ayo kawan semua bermain bersama dalam program ceria. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Kali ini, Bunda akan membawakan cerita ekspresi dan imajinasi anak ceria tentang alat transportasi, yaitu pesawat. Pernahkah anak-anak melihat pesawat? Atau ada yang sudah pernah naik pesawat? Nah, dengarkan baik-baik ya ceritanya. Anak-anak bisa sambil membayangkan dan menirukan saat mendengarkan cerita dari Bunda. Yuk, kita dengarkan. Anak-anak yang pintar, pagi itu Nafi dan Roshi bermain di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara pesawat yang terbang rendah melintas. Mereka pun berlari-lari sambil melihat ke atas. Ada pesawat lewat. Lalu Sisi sambil menunjuk dan melihat ke belakang. Roshi bilang, "Iya, terbangnya rendah sekali. Ayo kita ikuti."
Karena asiknya, mereka tidak melihat ada batu di depan mereka, sehingga mereka tersandung dan jatuh. Aduh, berhenti Nafi dan Rosid. Dengan sigap, para petugas bandara berlarian menuju pesawat dan menyelamatkan para penumpang. Paman berlari ke pusat informasi, diikuti Nafi dan Rosid untuk mengetahui nasib Bibi. Nafi, berhenti dulu, minta Rosid. Paman mana? Lanjut Nafi sambil mengusahakan. Nafi dan Rosid ternyata terpisah dari paman. Mereka melihat ke kanan dan ke kiri, namun paman tidak juga terlihat. Paman! 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 Teriak Nafi dan Rosid sambil bergantung. Tidak ada jawaban. Mereka hanya melihat orang-orang berlari sambil menangis. Karena banyak orang berlarian sambil menangis, Nafi dan Rosid pun merasa sangat ketakutan dan bingung, sehingga terpisah dari pamannya. Tubuh Nafi dan Rosid yang kecil sempat terhimpit oleh beberapa orang dewasa. Itu salah satu yang berjudul pesawat. Dan nanti judul-judulnya itu banyak, bisa dipilih. Kemudian bisa juga dikombinasikan. Nanti sesuai dengan keinginan akan dibuat seperti apa model pembelajaran yang mungkin saat ini pada saat pembelajaran jarak jauh itu bisa dikombinasikan dengan video dan lain-lain. Dengan suara guru. Nah, ini untuk yang tahu ya. Saya ingin mencontohkan yang sudah saya kreasikan, yang sudah jadi sebuah pembelajaran atau video pembelajaran yang sudah saya buat dari produk Gelaria. Ini ada di YouTube. Anak-anak PAUD, guru-guru PAUD Kota Bontang saya gilir diberi jadwal untuk mengajar secara bergantian. Nah, link belajarnya itu di-share kepada seluruh kepala sekolah sehingga nanti bisa dipakai di lembaganya jika tidak sempat mengadakan pembelajaran sendiri. Ibu Nanuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya teman-teman, sebelum kita mulai ini, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita mendapat ridho dari Allah SWT. Baiklah, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik teman-teman, ada yang ingat kemarin bersama Bunda Yus bermain apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, bermain kopi. Sudah main di rumah? Iya, alhamdulillah sudah. Nah, kalau kemarin bermain kopi bersama Bunda Yus, maka hari ini teman-teman bersama Bunda Puji akan bermain tentang binatang apa ini? Warnanya putih, ada paruhnya. Ia angsa, lihat sekali guys. Teman-teman sudah siap? Ya, semangat semuanya. Coba, mana semangatmu? Jawabannya, ini semangatku, gitu ya. Mana semangatmu? Iya, terima kasih teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu hari ini hari apa? Kemarin hari Kamis. Berarti sekarang hari dulu yuk. Pintar semuanya. Boleh Pak minta tolong? Anak-anak yang hebat. Sekarang hari Yuk. Jumat. Yuk. Teman-teman.
Rio. Bunda Uci hari ini akan mengajak teman-teman bermain membuat di angka. Teman-teman suka angka? Ada yang murid angka? Iya, banyak yang angka. Kakinya berapa? 2, betul. Kakinya 2. Angsanya lucu kan ya, suka bermain-main di air, berenang-renang, lucu sekali. Siapa yang suka angka? Oh, banyak, semuanya suka angka. Nanti kita bermain membuat kopi angka ya. Mau? Mau, iya. Baiklah, kalau mau, mari kita ajak ayah bunda untuk menyiapkan bahan-bahannya. Bahan yang disiapkan, yang pertama adalah kertas karton. Kalau tidak ada kertas karton, boleh buku gambar bekas. Boleh juga kertas koran, ya. Jadi apa yang ada di rumah ya teman-teman. Boleh juga kardus, bekas kardus itu boleh dipakai. Kemudian ada lem kertas atau isolasi atau lap double tips. Nah kalau tidak ada, boleh menggunakan nasi. Teman-teman, nasi itu bisa untuk mengganti lem kertas. Nanti lengket sekali. Boleh dicoba ya, pakai nasi sebenarnya. Kemudian ada siapkan pensil. Pensil boleh pulpen. Kemudian perlu juga spidol atau krayon atau alat tulis lainnya. Ya, nah. Sekarang setelah membuatnya, sudah membuat video cara membuatnya. Mau lihat? Ya, ayo kita saksikan bersama-sama video pembuatan ini. Setelah itu nanti kita senang bersama ya. Oke, silakan. Kali ini menggunakan buku gambar bekas. Karena di rumah Bunda itu menemukan buku gambar bekas. Ya kertasnya yang double ya, begini. Lalu dilipat, lalu membuat gambar bekas. Menggunakan pensil dulu ya. Ambil taruhnya di sini tengah ke atas. Ya, gambar kepala. Nah, gambar sayapnya. Ada berapa sayapnya? Ini Bunda Uci membuat 3 sayap. Kalau teman-teman mau membuat sayap 2 atau 5 juga boleh. Ya, terserah teman-teman. Ini Bunda Uci membuat 3 saja ya. Ya, ada selesai. Jadi ini pada saat tema binatang, itu subtema binatang angsa. Itu di dalam Hungaria tadi ada judul lagu yang gerak lagu angsa. Nah ini saya kombinasikan dengan kegiatannya adalah anak-anak membuat topi berbentuk angsa. Ini kreativitas anaknya. Sambil mengenal binatang angsa, kemudian melatih konsentrasi, kemudian kesabaran. Ini membuat gambar. Kita gunting, menggunting hati. Nah, belajar menggunting sesuai garis. Ya, gunting sayapnya. Ini menggunting ini juga koordinasi mata dan tangan. Nah, gunting. Nah, 1, kemudian sayapnya juga disalah. Ini sambil mengenalkan angka 3 ya, jumlah 3 yang menghitung 3 sayap. Saya percepat saja. Jadi itu membuat topi angsa. Sekarang baliknya sampai selesai ya, tangan tangan. Yang besar. Nah, selesai. Selanjutnya kita lem ya, lem bagian lehernya dan ekornya. Caranya seperti ini, diberikan bagian leher, kemudian diberikan bagian ekor, kita dilengkapkan bagian leher.
bagian ekor juga disatukan seperti ini. Nah, ini supaya menyatu. Jeng jeng, jadi tapi angsa. Ayo kita pulang bersama. Nah, kemudian diajak senam bersama. Jadi motorik kasarnya juga dapat. Jadi yang penting menggambar motorik halus dalam bergerak dengan judul gerak lagu angsa. Nah, itu tadi contoh penggunaan dari Ilaria ya. Ini tadi kan yang Ilaria tadi ada yang berjudul angsa. Saya ambil untuk kegiatan pembelajaran tema binatang, subtema binatang angsa. Nanti yang ceria juga bisa dibuat untuk pembelajaran video pembelajaran seperti tadi, terserah kreativitas Bapak Ibu guru semua. Ada juga produk lain. Ini selain tadi Ilaria, ceria, aksi itu semuanya berbeda-beda isinya. Nanti bisa Bapak Ibu coba masing-masing ya. Ini untuk yang PAUD ya, yang PAUD. Kemudian kalau kita coba buka yang SD. Yang SD ini tadi ada di media audio ini. Yang kita lihat ya, yang kita lihat yang makanan ada atau keterangan itu. Coba yang makanan ini ada bahasa Indonesia saja. Kalau yang nanti di dalam bahasa Indonesia banyak sih. Yang MAPP ini ada berbagai pelajaran. Matematika itu ada isinya 28. Coba kita lihat mengajar matematikanya seperti apa ya. Ini ada bagian terbesar, ada bentuk vario, ini termasuk dalam matematika. Kita lihat yang bagian terbesar ya, contohnya seperti apa. Kita lihat sedikit. Lihat ini, ada apel, jeruk, dan manggis untuk teman-teman di rumah. Cuma sedikit. Apa cukup? Sedikit apa? Tadi sudah aku hitung. Buah apel ada 45, jeruk 35, dan manggis 25 buah. Ya memang kelihatannya banyak. Tapi yang mau dibagikan paling hanya sedikit. Jangan salah. Semua buah ini akan diberikan pada teman-teman sama banyak. Tidak mungkin. Paling kamu sendiri yang dapat bagian terbesar. Kalau tidak percaya ya sudah. Sobat Pintar, mata pelajaran matematika untuk siswa sekolah dasar kali ini dengan topik faktor persekutuan terbesar atau FTD, judul bagian terbesar.
capek. Minggir, aku mau lewat. Ayo pulang. Mel, aku pulang dulu ya. Aku sudah jemput kakakku. Tunggu aku dong. Ayah aku belum datang. Bawaanku banyak sekali. Salah sendiri kamu belanja banyak. Paling ayahmu tidak mau menjemput karena tahu kalau kamu suka belanja. Pasti barang bawaannya banyak. Ayahku tidak seperti kamu. Ayahku baik hati dan perhatian pada anaknya. Kalau kamu, Aku kenapa? kamu tidak peduli teman. Kamu hanya memikirkan diri sendiri. Maksudmu, aku tidak mau memikirkan teman. Iya, buktinya aku belum dijemput. Kamu mau pergi. Tahu barang bawaanku banyak, malah kamu ejek. Salah sendiri. Belanja terlalu banyak. Orang lain salahkan. Aku belanja banyak karena mau kubagikan ke teman-teman. Kalau kamu, mana orang teman? Ya benar saja. Kamu kan paling pintar kalau buat aku. Coba, mana barang yang akan kamu bagikan ke teman? Lihat ini, ada apel, jeruk, dan manggis. Untuk teman-teman di rumah. Cuma sedikit. Apa cukup? Sedikit apa? Tadi sudah aku hitung. Buah apel ada 45, jeruk 35, dan manggis 25 buah. Ya memang kelihatannya banyak, tapi yang mau dibagikan paling hanya sedikit. Jangan salah. Semua buah ini akan kuberikan pada teman-teman sama banyak. Tidak mungkin. Paling kamu sendiri yang dapat bagian terbesar. Kalau tidak percaya ya sudah. Memangnya kamu bisa membagikan buah itu pada mereka yang adil? Bisa? Aku bisa menghitungnya. Kamu belum tahu kan cara untuk menentukan hitungan yang adil? Aku tetap tidak percaya. Coba, satu anak mau kau beri berapa buah? Untuk menghitungnya, aku akan cari dahulu faktor bilangannya. Faktor bilangan? Apa itu? Bilangan yang dapat membagi habis bilangan lain. Jadi, bilangan pembagi dan hasil bagi merupakan faktor dari bilangan yang dibagi. Tadi jumlah apel kamu ada 45, jeruk 35, dan manggis 25. Cara menentukan faktornya bagaimana? Jumlah apel 45. Faktor dari 45 yaitu bilangan-bilangan yang merupakan pembagi dan hasil bagi dari 45. 45 dibagi 1 hasilnya 45. Berarti 1 dan 45 adalah faktor dari 45. Bukankah 45 dapat dibagi dengan 3? Iya, 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi, 3 dan 15 juga faktor dari 45. Ayo coba kamu cari bilangan berapa lagi yang termasuk faktor dari 45. Kalau tidak salah, 45 dapat juga dibagi dengan 5 ya? Iya, berapa hasilnya? 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jadi 5 dan 9 juga faktor dari 45. Tepat sekali. Ya, itu tadi contoh dari pelajaran yang SD ya. Tugas yang di SD yang media audio, yang matematika dari MAPP. Ya, nanti yang bahasa Inggris ada, ini semua sudah ada. Kemudian kalau yang produk lain-lainnya nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri ya. Ini kalau mau dibuka di dalam jaringan seperti itu Bapak Ibu, tidak usah masuk dari login atau daftar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mendownload karena misalnya ingin dipakai nanti di luar jaringan, kemudian bisa di-share kepada orang tua. Ini kelebihannya kalau media audio itu ringan, jadi tidak membebani HP maupun tidak membebani laptop. Jadi karena hanya berupa MP3 itu bisa di-share, kemudian bisa boleh orang tua nanti atau anak-anak disuruh memutar. Jadi ini melengkapi, misalnya kan judulnya sama dari faktor FBB, nanti ada juga pembelajaran yang lain, kemudian ada juga itu bisa dicoba kalau Bunda mendaftar dulu sudah sebagai member ya. Nah, coba kalau Bunda
Tadi ada isian-isian yang harus diisi, misalnya username. Username saya tulis Suci Bontang. Kemudian passwordnya misalnya radio 2020, ulangi password radio 2020. Ini saya pakai ya tentang nama lengkap SPP, statusnya guru negara Indonesia, kota Bontang. Kemudian saya bukan robot. Nah, ini udah diklik. Nanti kita klik register di sini. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar, akan ada pemberitahuan username atau email sudah dipakai. Jadi tidak usah mendaftar lagi. Kalau sudah gitu kita masuk dari login. Jadi kalau ingin download nanti masuknya dari login kalau sudah mendaftar. Sepertinya saya lupa passwordnya ya. Di username Ici Bontang. Jadi nanti seperti itu Bunda. Kalau ini nanti username dan passwordnya jangan salah. Tadi saya masih passwordnya ya. Jadi salah. Nanti kalau mau langsung login, masukkan username dan password login. Nanti akan terbuka seperti tadi hampir mirip, cuman ada yang muncul tempat download. Kalau dari radio, dari HP hampir sama juga. Nanti kalau memang belum pernah mendaftar ada klik daftar di sini gitu ya. Ada mendaftar dulu, kalau sudah pernah daftar baru dapat username dan password tadi. Mungkin itu Bapak Ibu dan Bunda Sukma, saya kembalikan lagi waktunya. Bunda siapa ya? Halo. Jadi kelebihan dari berupa audio itu bisa didengarkan dimanapun, kemudian sambil anak misalnya pada saat ada kegiatan lain sambil jalan nyetir bisa diputar. Jadi anak-anak pun cara belajarnya juga berbeda-beda. Ada tipe belajarnya dan lebih gampang masuk ketika melalui pendengaran, misalnya yang auditory itu ya, tipe auditory itu dia lebih cepat masuk ketika yang info itu didengar gitu. Terus dengan menggunakan radio ini dia akan lebih cepat belajar. Iya Bunda Sukma, saya kembalikan waktunya sudah. Ya Bu. Baik, iya. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya Bu Puji Astuti. Bunda, nanti jadi mungkin ada teman yang sudah ada pertanyaan atau bagaimana? Ya, sudah ada yang ingin bertanya ini dari teman panelis Ibu Harti Hali. Ada raise hand, silakan Bu Harti. Bu Puji siap menjawab pertanyaannya. Mungkin saja dulu Bu Sukma. Oh ya. Silakan kepada Ibu Salisa.
Bu Salisa silakan, sudah dihidupkan mic-nya Bu. Halo Bu Salisa. Lanjut ke Pak Saleh dulu barangkali. Pak Saleh. Iya. Silakan kepada Pak Saleh, mungkin Bu terkendala jaringan. Silakan Pak Saleh, sudah dihidupkan mic-nya Pak. Bagaimana kira-kira Ya, membuat siaran langsung Bu? Bisa lewat radio edukasi. Gimana Pak? Ya, mohon diulang pertanyaannya. Kalau membuat siaran langsung Bu, untuk kita melakukan proses pembelajaran Bu. Oh, maksudnya Bapak mau menyiarkan dari radio gitu? Iya. ya, jangan langsung katanya Bu Puji. Ya Pak Saleh ya. Iya Bu. Gimana? Cara melakukan siaran langsung Bu melalui Siaran langsung. Kalau siaran langsung berarti kita kerjasama dengan radio lokal setempat Bapak. Tapi kalau yang dari radio edukasi itu bisa diputar. Kalau secara langsung berarti diputarnya dengan WiFi. Tapi kalau ingin memutar membuat suatu pembelajaran, boleh juga Bapak dulu, kemudian halo. Jadi siaran radionya itu kalau yang langsung mengikuti dari sana Pak programnya. Tapi kalau untuk pembelajaran Bapak sendiri itu boleh dipilih saja dari yang tadi dari program-program yang sudah ada, itu boleh dipilih, boleh langsung saudara Bu. Gimana? Cara membagikan link dalam itu radio edukasi itu Bu. Linknya Ibu, cara bagikan link Ibu. Oh, cara bagikan linknya. Ya, maksudnya ada link. Masih apakah di radio edukasi itu ada linknya? Kalau ada linknya, bagaimana cara membagikannya? Terus begitu ya Pak Saleh ya? Ya, Ibu. Oh, iya. Sebenarnya bukan link sih Pak. Jadi nanti bisa Bapak apakan ya? Kalau memang mau diputar langsung, itu berarti Bapak bukakan dari tadi lewat radio edukasi yang tadi di dalamnya dipilih apa, dia diputarkan langsung di situ. Itu bukan link, memang bukan link. Kalau memang mau di-download baru di-upload lagi bisa, nanti ada dapat link kalau sudah di-upload di YouTube ya. Gitu. Coba saya ini kan ke teman saya ya Pak Yahya, bisa membantu melengkapi. Karena kalau setahu saya tidak ada linknya itu Pak. Jadi produknya itu ada di dalam, dipilih, bisa diputar dalam jaringan, bisa juga di-download. Kalau di-download nanti bisa dibuka sewaktu-waktu, jadi tidak melalui link. Kalau mau dapat link berarti hasil download tadi bisa edit dulu ya, ditambah suara Bapak supaya anaknya mendengar kalau oh ini suara guru saya gitu. Jadi di edit nanti baru di-upload lagi linknya, baru dapat untuk anak-anak gitu. Mungkin seperti itu sementara Pak, nanti mungkin kalau ada Pak ya bisa ditambahkan. Ya. Bagaimana Pak Saleh? Jadi bukan dalam bentuk link ya, Pak? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Saleh. Kita pindah ke Ibu Salisa, ini masih raise hand.
Silakan Bu Salisa, sudah dihidupkan mic-nya. Halo. Kalau belum bisa Bu Salisa, di kolom chat ada pertanyaan Ibu Putri, saya bacakan dari Ibu Ainul. Apakah kita bisa share video juga di aplikasi Radio Edukasi, Bu? Pertanyaannya seperti itu. Bukan. Apa bisa share video juga? Bukan share video, jadi kalau Radio Edukasi kan memang sudah produk dari sana, jadi bukan kita yang mengisi ke dalam Radio Edukasi, tapi kita pengguna. Kita bisa mengambil, mendownload, atau memutar gitu. Seperti itu. Jadi yang kalau kita ingin membuat video seperti yang saya tadi kan dikreasikan karena dari lagu Gelaria yang berjudul Angsa, tadi saya lihat di Gelaria aja sesuai dengan tema saya, maka saya kreasikan menjadi sebuah video pembelajaran itu dari kita sendiri. Jadi tadi saya tambahi untuk pengenalan gerakan angsa, ciri-cirinya apa, kemudian anak-anak ditambah kegiatan menggunting, menggambar, membentuk topi angsa. Nah, baru memanfaatkan gerak lagu tadi untuk senang bersama gitu. Jadi nanti kegiatannya itu bervariasi, tidak hanya kegiatan yang kreativitas saja, tapi ada juga gerakannya. Nah, itu kombinasi itu kita buat sendiri videonya. Kemudian itu tadi saya upload di YouTube sendiri, jadi tidak mengisi di Radio Edukasi, bukan seperti itu. Itu Bu Ibu. Di sini juga boleh saja belum ada. Kalau tidak ada, jadi di kalau edukasi ini kita tidak bisa mengupload video dan sebagainya, Ibu. Kita hanya pengguna ya, Bu Putri ya. Kita hanya mendengarkan. Kalau tidak ada sama sekali. Ada, kios, ada. Kau beli saja ada itu kalau ingin mengisi kegiatan ada. Itu nanti dan bukan di podcast, jadi bukan di kegiatan produk-produk pembelajaran yang di podcast tadi. Tapi ada yang media sosial, jadi seperti siaran langsung, ada siaran lain-lain tadi di produk lain itu ada pada saat kita ingin mengisi acara. Di situ. Oh iya. Iya. Tapi kalau di podcast, ya kalau di menu podcast itu kita pengguna saja. Kalau kita ingin mengisi acara itu ada di tempat lain di produk berbeda. Ya, sama-sama Bunda. Gimana, ada lagi pertanyaan? Iya, ini masih ada dari Ibu Salisa ini, tapi dari tadi mungkin masih belum bisa tersambung ini atau bagaimana, belum diturunkan raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau dituliskan di kolom chat. Iya, Bu Sukma, saya tanya sedikit. Oh ya, silakan Pak Adri. Iya, terima kasih Ibu Sukma. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti, materi yang sangat menarik. Dan saya kira ini juga salah satu media pembelajaran yang cukup murah ya Bu. Karena tidak terlalu menyedot kuota data atau paket internet. Tetapi tadi saya lihat ini baru ada materi audio pembelajaran untuk PAUD, TK, SD, SMP. Kenapa SMA-nya belum ada, Bu? Itu pertanyaan kenapa? SMA ada tapi bisa Pak. Ada SMA ya, coba kita lihat SMA itu ada bahasa Inggris, untuk pelajaran lain memang belum ada. Itu lebih mungkin belum diproduksi. Iya Pak. Apa mau dilihat yang produk dari SMA? Iya, karena kebetulan saya guru SMA bahasa Inggris juga Bu. Oh iya. Saya coba share screen lagi ya. Nah sekarang kita masuk lagi ke browser untuk melihat
Share screen saya sudah lihat Pak. Sudah Sudah jelas. muncul. Sudah muncul Bu, jelas ya. Ya, kita balik lagi ke aplikasi ya. Nih yang SMA ini ada, ini yang umum pendidikan karakter. Nanti kita lihat yang di SMA. Nah ini produknya ada Ear dan Smart English Today. Nah ini Pak, ini coba kita lihat isinya apa saja. Ini untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 10 sendiri jumlahnya ada 12. Iya. Kelihatannya sedikit, ternyata isinya memang materinya, materi pelajarannya banyak ya. Nah ini Pak, nanti bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ini Kalau semua bahasa Inggris saya rasa memang kalau di SMA itu sangat bagus untuk didengarkan ya. lagu semua ini Bu ya. Dan mereka juga Materinya dalam bentuk gimana? lagu semua ya, materinya Bu ya. Lagu semua ini. Terlihat yang coba ini yang kelas 10 ya. Kita lihat yang produk yang lain. Ini tadi kan ada 2 produk ya Pak ya. Ear dan harusnya Ear kita lihat, nanti kita lihat satu persatu. Yang Smart English ini berupa apa ya? Kalau penasaran kita lihat saja, kita coba satu. Boleh, mangga ya. Nah ini coba kita lihat ya, apakah semuanya berbentuk lagu. Panduan, ada panduannya. Ini lagu juga ya. Lagu atau apa ini? Kita coba. Saya juga belum membuka semuanya, apalagi saya bukan guru SMA ini. Masih loading mungkin. Belum terdengar. Belum. Balai Pengembangan Media Radio dan KB Sudah terdengar sekarang. Smart English Today SET. Be happy and enjoy the fun. Let's fight peace and learn. Be a smart English learner with SET. Smart English today. Smart English Today SET. Hello and welcome to Smart English Today. I'm Daryl, and joining me is Lulu. Hai Daryl. Hai sahabat cerdas, namaku Lulu. Senang berjumpa denganmu. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris melalui media audio Smart English Today untuk level Intermediate 1. Well, guys, are you ready to join this lesson? Let's begin. Smart English Today. SET. Intermediate 1. Pre-listening. Hello, friends. Today we are going to learn about asking for and giving information about yourself and others. Memberi dan meminta informasi terkait dengan jati diri. Judul program kita hari ini adalah Nice to meet you, Andy. Sahabat cerdas. Dalam pergaulan, kita sering dituntut untuk menanyakan dan memberi informasi terkait jati diri, seperti pada saat berkenalan. Bagaimana cara kita menanyakan dan memberi informasi terkait jati diri pada saat berkenalan? Mengenalkan nama kita, misalnya, Let me introduce myself. My name is Andy. dan bisa dijawab dengan Hi, I'm Dinda. nah, sahabat cerdas, nanti kita akan mendengarkan lebih banyak ungkapan tentang memberi dan meminta informasi terkait dengan jati diri ketika berkenalan di dalam percakapan antara Andi dan Dinda. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan kosakata yang dipakai dalam percakapan tersebut beserta artinya dalam bahasa Indonesia.
Listen carefully, please. Seat. Tempat duduk. Arrived. Datang. Stop by. Mampir. Get into. Tertarik. Suka. Big fan. Penggemar berat. Made my day. Membuatku bahagia. Sahabat cerdas, sekarang bersiaplah mendengarkan percakapan yang ada pada track 2. Jangan lupa, siapkan alat tulis untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Terus bersemangat dan belajar ya. Turn on track 2. Keep listening. We'll be right back. Oke, thank you. Makasih Bu. Menarik ya, menarik. Sangat menarik ya. Materi Ini kelas 10 ya. banyak pilihannya ya Pak dalamnya. Jadi ini tadi yang kita coba yang masih set ya. Iya. Saya malah pengen nyoba juga yang ternyata tadi belum dikatakan. Yang ini, yang ini itu apa bedanya produknya? Karena setiap judul yang berbeda, produk yang berbeda itu penyajiannya dalam bentuk yang berbeda. Iya, dia dipasangkan dengan buku paket dari Kemdikbud yang kelas 10 Bu tadi. Itu memang tadi itu untuk KD-nya yang itu tadi memang dia rupanya cocok dipasangkan dengan buku paket yang dari Kemdikbud. Untuk bahasa Inggris ya Bu, kelas 10. Sudah itu dia punya audio tadi memang. Jadi pada saat misalnya kami guru bahasa Inggris membawakan tujuan pembelajarannya dan materinya, sebaiknya disertakan dengan audio ini karena itu langsung bersifat komunikatif, interaktif. Terima kasih Bu, sangat menarik. Saya dapat bahan baru malam hari ini. Terima kasih Bu Pudi. Pendidikan dan kebudayaan mempersembahkan English Audio Resources. Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 10 SMA, SMK, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberikan ucapan selamat dan menanggapinya dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah And the winner is Anton. Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Anton dan Miss Linda. Anton menjadi juara pada sebuah lomba di tingkat provinsi. Miss Linda, guru yang mendampinginya, memberikan ucapan selamat kepadanya. Anton juga memberikan ucapan selamat kepada Miss Linda atas prestasi yang telah dicapai putrinya. Lomba dan prestasi apakah itu? Lalu, bagaimana cara Anton dan Miss Linda memberikan ucapan selamat dalam bahasa Inggris? Listen carefully. Simak baik-baik ya. And the winner is Anton. Yes, I have won. That's fantastic, Anton. Congratulations. Thanks for your support, Miss Linda. I couldn't have done it without your help. You deserve it. You were the best. Your speech was amazing. Ya, itu contoh yang terbentuk iya, itu Pak, untuk SMA. Ya, mungkin ada lagi. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Adri dan jawabannya Ibu Pudi. Untuk sementara belum ada lagi tambahan pertanyaan di kolom chat dan yang raise hand. Tapi saya juga ingin bertanya ini Bu Puji. Ya, silakan. Ya. Ini tadi sudah sempat dijelaskan saya karena sempat tadi terlebar keluar, jadi kurang ini.
Untuk radio edukasi ini Bu, apakah semua materi dari SD itu, SMP, SMA, apakah ada semua dari semua mata pelajaran? Kemudian apakah ada jam tayangnya? Ya, Sehingga kita harus cari tahu dulu jam tayangnya jam berapa, hari apa, atau kapan saja kita mau gunakan bisa Bu? ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu tidak semua ada Bunda. Jadi mungkin dari sananya juga masih belum sempat melengkapi dari semua mata pelajaran maupun bab-babnya. Itu yang sudah ada saja kita cari. Jadi nanti misalnya bab ini belum ada berarti tidak ada gitu di dalam default pun seperti itu. Tidak semua tema yang kita butuhkan kadang-kadang dicari sudah banyak di media berbagai macam Glaria di Ceria tidak ada, di Glaria tidak ada dan lain-lain itu bisa juga seperti itu. Jadi belum semuanya ada produknya. Kemudian yang kedua tadi untuk jam tayang itu tidak ada karena ini sudah berupa file-file di dalam itu ya, produknya itu sudah berupa file-file, bisa dibuka kapan saja, tidak ada jam tayang. Jadi tadi saya sampaikan kalau yang ada siaran langsungnya itu di menu yang berbeda, bukan di podcast. Kalau di podcast yang produk pelajaran itu sudah berupa produk-produk itu bisa diputar. Bedanya kalau diputar itu harus dalam jaringan, tapi kalau ingin mendownload tadi harus melalui register dulu seperti itu kan. Apalagi ini sudah di-download itu nanti bisa diputar kapan saja dan itu ringan, tidak membebani HP karena berupa audio saja, bisa di-share kepada anak-anak, nanti bisa memperkaya. Jadi selain pelajaran yang edukasikan mungkin melalui penjelasan, melalui video, nanti ada juga loh ini bisa didengarkan gitu. Pada saat mendengarkan yang berupa audio itu anak-anak kan lebih enjoy, jadi tidak seperti pada saat menonton video. Mungkin kalau menonton video terbatas jamnya, maksimal tiap 20 menit mata harus mengalihkan ke pandangan yang lain dan lain-lain itu. Ada nanti videonya tidak terlalu lama, jadi nanti dilengkapi dengan yang berupa audio ini. Jadi anak-anak mungkin sambil jogging bisa mendengarkan, memutar, atau sambil membantu ibu memasak, itu diputarnya radio keras-keras. Kalau saya zaman dulu itu sambil memasak itu ada radio saya putar, tapi yang digunakan itu sandiwara. Seperti itu Bunda. Apakah masih membingungkan? Iya. Iya Ibu, berarti kalau kita mau menggunakan kita cari dulu ya apakah ada materinya atau tidak ya. Ya betul, buka masing-masing ada produknya kan jenisnya berbeda-beda juga. Mungkin kalau tidak ada di Glaria, mungkin ada di Ceria yang judulnya yang sesuai tema itu. Mungkin ada juga di ABC. Jadi dicari saja satu persatu kalau pas ada. Nah ini selain radio edukasi kan ada rumah belajar juga. Kalau untuk yang tingkat SD, SMP, SMA itu berupa video-video di dalam rumah belajar itu lebih banyak. Kenapa saya berikan radio edukasi di PAUD? Karena yang produk-produk berupa video di rumah belajar itu masih sedikit, jadi lebih banyak berupa audio untuk anak SD. Tapi untuk anak SD, SMP, SMA tidak menutup kemungkinan seperti tadi yang berbahasa Inggris itu bagus sekali untuk mempertajam pendengaran, untuk yang belajar mendengarkan itu ya, menyimak itu bagus didengarkan, bisa diputar kapanpun dan ringan. Itu membuat imajinasi anak juga lebih berkembang. Indera pendengaran itu langsung menuju ke otak, itu langsung konsentrasi untuk memfokuskan apa yang didengarkan. Jadi ada masing-masing kelebihannya ada. Ya Pak. Itu Bunda. Ada lagi yang pertanyaan mungkin? Belum ada Ibu. Mungkin juga karena sekarang ini jaringan lagi kurang bersahabat Ibu Puji sehingga kurang banyak yang bisa bertanya. Contohnya Ibu Salisa ini dari tadi nggak bisa. Ya. Itu ada yang bertanyakan link presensi ya. Oh ya, ada di Ibu Hati Hali Ibu Puji.
Bu Harti silakan langsung bertanya Bu Harti. Terima kasih Bu Sukma. Assalamualaikum Ibu Puji. Ya, alhamdulillah malam ini dapat ilmu baru lagi. Terima kasih. Kebetulan saya mau tanya nih Bu, kalau misalnya kita mau membuat sendiri, apakah bisa kita membuat sendiri tanpa harus mengambil materi-materi ataupun lagu yang sudah ada ditentukan di radio edukasinya? Bisa ya Bu? Bisa enggak? Guru bahasa Indonesia Bu. Oh ya. Nah kalau mau membuat sendiri ya juga lebih bagus, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bunda, lebih sesuai. Nah ini kan untuk produk radio edukasi itu kan sebenarnya disiapkan oleh kementerian itu bagi guru-guru yang mungkin tidak sempat membuat sendiri gitu, jadi tinggal mengambil saja sesuai keinginan. Jadi kalau ingin membuat sendiri ya pasti sekali, berarti kita lebih kreatif gitu. Kalau membuat sendiri maksudnya caranya gimana? Karena kalau buka di sini di laptop caranya belum ada caranya untuk membuat, masuk di mana? Maksudnya membuat sendiri apa itu Bunda? Buat sendiri rekaman radionya. Kalau berupa rekaman, Bunda rekam saja suara Bunda di ini kalau memang berupa audio. Kalau berupa video kan direkam juga menggunakan HP. Kalau berupa suara, rekaman audio pakai HP bisa. Iya. Nanti tinggal share kepada anak-anak berupa audio tadi, hasil rekaman Bunda sendiri. Ya karena di SMA ini kan produknya belum semuanya, hanya bahasa Inggris ya. Inggris saja ya. Ya, jadi nanti kalau bahasa Indonesia, Bunda membaca misalnya soal cerita itu direkam pakai audio di HP kan ada Bunda rekaman berupa audio. Iya. Nah itu nanti anak-anak mendengarkan saja gitu hasil rekaman itu. Tapi nanti dikombinasi juga dengan yang ada videonya, dengan yang cerita materi-materi lain, sehingga nanti menarik bagi anak-anak. Maksudnya dari segala sisi itu kita masukkan, kan kita tidak tahu cara belajar anaknya itu mungkin tipenya apa gitu kan, berbeda-beda gitu. Ini untuk bagi yang tipe auditori, nah disiapkanlah yang berupa audio Bunda rekaman, nanti anak-anak yang auditori masuk itu langsung ini gampang mencernanya. Oh begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Puji atas ilmunya. Terima kasih Bu Sukma. Ya, terima kasih pertanyaannya juga Bu Harti. Ini Bu ada di kolom chat dari Ibu Sunarti, katanya beliau kesulitan mendownload. Kira-kira di mana ya penyebabnya ya Bu Puji? Atau jaringannya sedang ini ya, jaringan sedang tidak bagus. Bunda sudah, ya, berarti tadi sudah mendaftar, kemudian sudah ada link downloadnya, atau boleh di share screen di sini, bisa ya, Bunda share screen, bisa nggak Bunda? Bunda kan ada juga ya Bunda. Ini untuk share screen untuk semua peserta bisa ya? Hanya bisa kalau di panelis. Tidak, Bu. Hanya bisa di panelis saja. Ya. Dinaikkan aja Bu Sukma, siapa tadi yang mau. Saya mau minta tolong Pak Yahya untuk mendemokan pakai HP karena tadi yang saya pakai HP kan mengganggu di sini ya. Minta tolong Pak Yahya aja untuk share di HP ini, angkat. Boleh? Iya, Assalamualaikum. Oh ya, ini ada. Iya Bapak minta tolong menggunakan pakai yang menggunakan HP. Mungkin ada yang kesulitan, nanti supaya diikuti oleh yang Bapak Ibu dari rumah bisa mengikuti yang dipraktekkan oleh Bapak menggunakan HP. Halo Bu Sunarti, sudah di panelis Ibu, silakan kalau mau bertanya langsung atau mau share screen.
Ya, silakan dihidupkan mic-nya Bu Sunarti. Jelaskan fungsinya ya Kak. Oke, faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung, rongga mulut, dan kerongkongan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Dalam tubuh, coba dibayangkan mana titik antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Ya, jelas sekali. Sekarang tentang laring. Laring adalah rangkaian tenggorokan, otak, dan faring. Dalam laring, Ya, bagaimana Bu Sunarti? Atau didemokan yang menggunakan HP? Tadi kan saya belum sempat mendemokan yang menggunakan HP ya Bu Sukma ya. Boleh sekarang akan dibantu oleh Pak Yahya untuk mendemokan. Ya, dong. Suara saya terdengar. Oh iya, boleh Bu, silakan. Ya, jadi Suara saya terdengar, Bu. terdengar tapi kayaknya agak jauh Pak apa? Ya, halo. Kalau begini terdengar nggak? Halo. Ya, sudah terdengar. Ya, betul. Sudah. Ya, benar Pak. Mungkin saya akan bisa menambahkan bagaimana langkah-langkah pemanfaatan yang melalui handphone, mulai dari mendownload, register, dan lainnya. Tadi sudah dijelaskan melalui laptop, mungkin saya bisa tambahkan yang melalui handphone. Bisa di share screen yang akun DRB Kaltim, Pak Adrian. Yang DRB Kaltim itu saya menggunakan handphone. Iya, Bu. Oh iya ya. Bu Sukma yang handphone DRB Oh, ya, Kaltim. tunggu ya Pak. Dikasih bola presentasi. Yang DRB Kaltim ya. Iya. Ya Pak ya. Sementara. Dari handphone bagaimana langkahnya? Ya. Ya sudah Pak. Silakan Pak. Sudah ya. Bentar, saya coba Ya, share screen. Ya, share screen dulu. Kelihatan share screen saya? Ya, kelihatan. Bagus. Bagaimana pemanfaatannya mulai melalui smartphone ya, dengan akun yang berbeda, karena memang kalau akun dia pernah akan itu masalah itu. Nah, kita ketik radio edukasi, kita pilih ini ya, tekan install saja ya. Kita install aplikasinya di radio edukasi, dan Bapak Ibu, malam ini memang pembahasannya mengenai pemanfaatan radio edukasi yang dibuat oleh Pustekom atau Puskati. Ini nanti misalnya ada schedule secara khusus bagaimana membuat radio sendiri, siaran langsung sendiri, mungkin nanti di-embed ke blog. Nah, itu mungkin kita bisa buat siaran secara khusus itu. Tapi kalau hanya berupa rekaman-rekaman, saya pikir dengan aplikasi yang ada di komputer, kita rekam share ke WA, saya rasa bisa. Tapi kalau untuk siaran langsung memang ada aplikasi-aplikasi. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Oke, udah masuk. Ini bukan pertama kalinya karena Pak. Nah, ini langsung suara terbunyi nih Bapak Ibu. Dibatalkan ya ini pada tahun 1912. Nah, ini sedang siaran ini. Ini sedang siaran. Menteri Luar Negeri saat itu Kalau saya mau hentikan siarannya, tekan tombol mati. Nah, ini berarti mati ini. Jadi siaran live-nya sedang mati. Saya tekan lagi. Siaran live-nya hidup. Nah, kemudian kalau di handphone ini juga ada schedule-nya yang kita bisa lihat. Memang schedule-nya barangkali tidak seperti schedule yang diprogramkan di TVRI. Sekarang kan ada belajar dari rumah melalui TVRI. Jam sekian SD, jam sekian PAUD, jam sekian SMA SMK gitu kan. Nah, nampaknya di sini schedule-nya tidak mengacu ke sana gitu kan, mereka punya program sendiri gitu ya. Ini jadwalnya bisa dilihat di sini. Kemudian kalau tadi mau mendengarkan, tekan play lagi yang di atas. Matikan lagi. Kemudian ini di menu sebelahnya ini tim pengembangnya, dan memang
Bapak Ibu, radio edukasi ini beda dengan rumah belajar. Rumah belajar memang dibutuhkan partisipasi oleh guru-guru se-Indonesia. Apakah itu duta rumah belajar, apakah itu sahabat rumah belajar, termasuk Bu Puji ini salah satu sahabat rumah belajar dari Kalimantan Timur, atau mungkin guru-guru biasa yang di luar duta, di luar sahabat itu kalau memiliki kompetensi membuat video pembelajaran memang bisa diupload di rumah belajar. Tapi kalau di edukasi ini tidak memberikan kesempatan kepada komunitas atau guru yang lain untuk berkontribusi di sana, hanya tim-tim mereka saja. Jadi kita tinggal memanfaatkan, itu bedanya Bapak Ibu ya. Kemudian di pojok kanan ini juga ada video juga, cuman ya kontennya video sedang mereka siaran juga sih gitu kan. Bukan video-video pembelajaran seperti yang di rumah belajar. Memang jadi ini spesialis di bidang audio Bapak Ibu, cari video-video di rumah belajar tadi. Nah kemudian di podcastnya ini baru yang tampilannya mirip dengan yang di laptop tadi ya. Nah, yang sama seperti itu. Kalau kita sudah punya akun ya silakan login. Kalau belum punya akun ya tekan daftar. Daftar di sini ya. Ya itu ditekan daftar, larinya ke webpage Bapak Ibu, larinya ke webpage seperti yang di laptop tadi. Lari ke webpage, kita masih proses login. Sama ini namanya username. Ya username misalnya ini saya tulis apa ya? Username ini usahakan satu kata Bapak Ibu ya. Usahakan satu kata, jangan dua kata ya. Jadi saya tambahin kode tertentu gitu ya. Oke. Dan saya buat passwordnya sebentar ini agak kebanyakan dia apa itu namanya auto kompletnya ganggu di sini, auto kompletnya. Tertutup. Nah, password ini boleh sama dengan email, boleh baru sama sekali Bapak Ibu ya. Boleh sama, boleh baru lagi ya. Misalnya saya tulis password ini ya. Kita ulang lagi. Oke. Setelah itu kemudian emailnya misalnya ini yang saya daftarkan ya, baru ini nama lengkap. Kalau nama lengkap ya tentunya boleh ada spasi. Guru, siswa terumum, kemudian kita pilih Indonesia. Dan saya bukan robot, baru tekan register. Link verifikasi akan dikirim paling lambat 1 kali 24 jam. Ya paling lambat 1 kali 24 jam boleh jadi sekarang sudah dikirim ini Bapak Ibu ya. Setelah sudah dikirim, kita langsung buka home, kemudian kita pilih email kita Bapak Ibu. Email kita klik di sini. Mudah-mudahan sudah langsung diverifikasi dan disetujui ya. Kita lihat, nah ini Bapak Ibu ada nih aktivasi radio pendaftaran ya radio edukasi, pendaftaran edukasi. Nah ini Bapak Ibu, nah di sini dikirim username-nya ya passwordnya ya sama gitu ya. Kemudian Bapak Ibu silakan klik link di bawah ini untuk melakukan verifikasinya. Ini harus diklik Bapak Ibu yang warna hijau ini ya.
yang warna biru ini ya, ini klik ini yang http radioedukasi.com ini harus diklik untuk memastikan bahwa itu email kita. Oke, berarti kita sudah aktif sebagai member di sini Bapak Ibu ya. Nah, sudah aktif sebagai member. Dan Bapak Ibu di menu lanjutan tadi kan di sini ada tombol panah warna kuning ini Bapak Ibu. Ini sedang siaran langsung ini. Sobat Cinta Bahasaku, demikian pokok bahasan kita kali ini yang membahas tentang program ini dikembangkan oleh Balai. Nanti mati ya, berarti siaran langsungnya berhenti ya. Jadi ini konsepnya ada dua, yaitu yang berbasis siaran langsung, kemudian ada yang berbasis rekaman-rekaman yang tadi bukan berkunci, ada galeri, ada mapaut, ada ceria, itu basisnya adalah rekaman-rekaman. Nah, kalau sudah menjadi member bisa memanfaatkan yang rekaman-rekaman tadi. Tadi misalnya rekamannya kena ini yang tadi sudah ditemukan di laptop juga bisa dibuka di handphone. Nah, dan link di sini menu link downloadnya muncul. Ya kita download. Jadi kalau sudah di member, tampilannya nampaknya sama seperti yang di laptop tadi ya. Tampilannya sama. Seperti itu Bapak Ibu, tambahan materi dari saya terkait pemanfaatan radio edukasi dari Kemdikbud yang menggunakan smartphone untuk melengkapi tadi yang menggunakan laptop. Itu saya kembalikan ke Ibu host atau moderator. Ya, terima kasih Pak ya atas tambahan materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Sunarti ya tadi yang bertanya. Atau masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Silakan dihidupkan mic-nya. Atau saya bantu hidupkan. Silakan Bu Sunarti. Halo Bu Sunarti. Bu Sukma, Ibu Sunarti, mungkin jaringannya tidak bagus, jadi terjawab di chat, di panelis, di kolom panelis. Katanya terima kasih. Oh iya ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Ibu Salisa bagaimana? Apa sudah bisa bersahabat jaringannya? Bu Salisa? Karena waktu juga tinggal ada closing meeting dari Ibu Puji. Kan? Terima kasih Bunda Sukma. Ya. Malam ini saya bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa, bersemangat. Ini sampai malam begini masih partisipannya masih 60 Bu, luar biasa. Semangatnya. Jadi masih memperhatikan dan menyimak materi sampai semalam ini. Mudah-mudahan dari semangat itu, dari usaha yang kita lakukan itu bisa meningkatkan mutu diri Bapak Ibu guru, bisa lebih kreatif dalam mengajar anak-anak. Dan ini tadi radio edukasi merupakan salah satu inovasi yang bisa memperkaya kreativitas Bapak Ibu dalam memberikan materi kepada anak-anak. Jadi tidak mana yang apakah yang ini harus dibuang, yang itu harus dibuang, tidak, tapi semuanya saling melengkapi
semua media kita gunakan, kita kreasikan supaya menjadi menarik bagi anak-anak, terutama di masa belajar dari rumah. Itu kalau tidak menarik mungkin anak-anak lebih cepat bosan, orang tua yang kesulitan untuk mengajak anak-anak belajar. Jadi kalau gurunya kreatif itu lebih meringankan orang tua juga, karena dengan sendirinya anak-anak tertarik, bersemangat untuk belajar dan memberikan kemudahan baik melalui audio maupun melalui video maupun melalui tulisan di WA. Mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, sahabat Kelor CSOC yang masih bergabung malam ini, terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Astuti SSI SPD yang telah memberikan tambahan wawasan kepada kita malam hari ini tentang pemakaian radio edukasi Kemendikbud RI. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu rekan panitia yang bertugas dan rekan-rekan panelis, kepada Direktorat PSMK atas roomnya, teristimewa kepada Ibu Umi Tira Lestari yang selalu bersama kita. Kemudian terlebih khusus lagi kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian yang telah bergabung pada malam hari ini di Kelor KSOC Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada yang salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa lagi di pertemuan Kelor selanjutnya.